Shalom rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi di dalam Yesus Kristus. Pernahkah saudara-saudara mengatakan hal-hal demikian kepada rekan-rekan saudara? Dia tidak tahu apa-apa, dia masih baru, jangan dia bukan pengurus. Pernahkah saudara-saudara mengatakan hal-hal demikian kepada rekan-rekan saudara? Terkadang kita terlalu meremehkan akan kemampuan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Tetapi apakah kita sadari atau tidak, itu merupakan hal yang bisa membuat mereka justru malah menjauh dari persekutuan. Bahkan mereka tidak akan lagi memberi diri di dalam pelayanan karena telah ditekan oleh kata-kata yang menyinggung perasaan mereka. Hal seperti itu juga terlihat dalam Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-30 yang menjadi bahan perenungan kita pada saat ini. Di mana dalam perikop ini menceritakan tentang pemilihan tua-tua bangsa Israel yang akan membantu Musa dalam melayani bangsa Israel. Namun pada saat mereka berkumpul di kemah pertemuan untuk mendapat curahan roh dari Tuhan, mereka tidak sepenuhnya hadir. Ada 2 orang dari mereka yang masih ada di perkemahan tempat bangsa Israel tinggal yang tidak ikut dalam rombongan. Mereka adalah Eldad dan Medad. Kedua orang ini masuk dalam rombongan 70 orang tua-tua bangsa Israel yang menjadi pelayan bagi bangsa Israel nantinya. Tetapi 2 orang ini justru malah tidak ikut dalam rombongan itu. Namun tanpa disangka, ketika pencurahan roh dari Tuhan itu terjadi, kedua orang ini justru malah mendapat pencurahan juga, dan mereka dapat berkata-kata seperti para nabi. Seperti dalam ayatnya yang ke-28, di situ Yosua berkata kepada Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Kata-kata Yosua itu menyatakan bahwa ternyata Yosua ini justru malah menolak akan apa yang terjadi kepada 2 orang ini. Ia justru malah menyuruh Musa untuk menghentikan mereka. Ketika itu, Yosua berpikir bahwa hanya mereka saja yang ada dalam kemah pertemuan yang berhak untuk mendapat pencurahan dari Roh Kudus. Tetapi Musa justru malah berpikir yang sebaliknya. Dalam ayat yang ke-29, Musa mengatakan, "Tetapi Musa berkata kepadanya, 'Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka.'" Perkataan Musa ini memperlihatkan bagaimana Musa justru malah berharap semua bangsa Israel pun mendapat pencurahan roh dari Allah, sehingga mereka dapat mengetahui dengan sendirinya, memahami dengan sendirinya apa yang menjadi maksud dan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa saja boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan karyanya di dalam kehidupan umatnya. Tidak hanya mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik, yang tinggi, atau latar belakang pendidikan teologi, tidak hanya mereka yang masuk dalam kepengurusan ataupun memiliki jabatan gerejawi yang mendapat karunia atau kuasa roh untuk memberitakan karya Allah. Siapa saja berhak dipakai oleh Tuhan. Ia tidak melihat siapa dan bagaimana kita, seperti yang dialami oleh Eldad dan Medad. Sama seperti Musa, kita juga harus memiliki sikap dan pemikiran yang demikian. Jangan kita merasa bahwa hanya kita saja yang bisa dan orang lain tidak bisa, mereka tidak layak. Tetapi kita juga harus bisa memberdayakan teman-teman kita yang lainnya, karena setiap kita telah dianugerahkan kuasa roh untuk juga bisa bersama-sama melayani demi untuk kepentingan kita bersama. Sama di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Tetapi kepada setiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita merasa iri. Jangan pernah kita merasa bahwa kita akan tersaingi dengan kehadiran rekan-rekan kita yang lainnya yang juga memiliki kemampuan. Melainkan kita harus bisa bersama-sama saling menopang, saling menguatkan di dalam pelayanan. Bahkan dalam pelayanan kita harus bisa mengutamakan kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Jangan sampai
kita menggunakan pelayanan sebagai ajang untuk meninggikan diri atau menjatuhkan orang lain. Karena kita semua telah mendapat karunia Roh Kudus untuk bisa menyatakan karya Allah di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menghentikan kita, tidak ada yang bisa melarang kita. Karena Tuhan sudah menyatakan kuasa-Nya bagi kita semua, sudah menyatakan Roh-Nya bagi kita semua sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-10, di situ memberikan penjelasan kepada kita bahwa Roh yang dianugerahkan kepada kita hanya satu, Roh yang sama, tetapi memberikan kita karunia dan kuasa yang berbeda-beda. Ada karunia untuk berkata-kata, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk mengadakan mujizat, ada karunia untuk bernubuat dan lain sebagainya. Marilah kita menggunakan karunia yang telah dinyatakan bagi kita semua untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita, menopang kita untuk memahami akan maksud dan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Amin, firman Tuhan.